Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bertemu lagi dengan saya, guru biologi kalian, dan akan membahas materi kelas 11 MIPA SMA. Masih berkaitan dengan materi-materi sebelumnya, kali ini kita akan membahas tentang sintesis protein. Sebelumnya, di buku kerja kalian saya sudah menanyakan tentang carilah perbedaan antara proses transkripsi dan proses translasi yang ada di sintesis protein. Nah, coba pahami gambar yang ada di samping. Gambar di samping ini menunjukkan kalau sel melakukan proses sintesis protein. Sebelum itu, sintesis protein itu apa sih? Sintesis protein adalah proses pembentukan protein. Sintesis itu pembentukan, ya. Nah, proses sintesis itu dibagi menjadi dua, ada proses transkripsi dan proses translasi. Keduanya memiliki perbedaan. Nah, perbedaannya apa? Mari kita lihat. Perbedaan antara transkripsi dan translasi itu sebenarnya banyak. Nah, yang saya tanyakan, minimal carilah 4 perbedaannya. Secara definisi, transkripsi itu adalah proses penyalinan DNA. Sedangkan translasi adalah proses penerjemahan RNA. Translasi berasal dari kata bahasa Inggris translate yang artinya menerjemahkan. Oke, perbedaan yang kedua, tempat terjadinya transkripsi itu ada di dalam inti sel atau nukleus, sedangkan translasi terjadi di dalam ribosom yang ada di sitoplasma sel. Nah, transkripsi memiliki template atau cetakan. Cetakannya berupa apa? Cetakannya berupa DNA. Sedangkan translasi itu template-nya berupa RNA. Nah, hasil dari transkripsi adalah RNA, sedangkan hasil dari translasi adalah polipeptida yang nantinya akan menjadi protein. Nah, untuk lebih lengkapnya mengenai proses sintesis protein itu bisa kalian baca di BKS kalian masing-masing. Saya di sini hanya menjelaskan tentang 4 perbedaannya sesuai dengan perintah saya di buku kerja kalian. Jadi, agar bisa lebih paham, kalian juga harus membacanya sendiri. Kunci belajar biologi adalah membaca dan juga memahami istilah-istilah biologinya. Jadi, biar tidak terasa asing, kalian juga harus paham apa itu DNA, RNA, nukleus, sitoplasma, dan sebagainya. Nah, kita lanjut ke proses pembelahan sel. Pembelahan sel atau disebut dengan reproduksi sel bertujuan untuk memperbanyak jumlah sel. Nah, pada umumnya pembelahan sel dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu pembelahan secara amitosis, pembelahan sel secara mitosis, dan meiosis. Nah, ketiga jenis tersebut bisa kalian baca sendiri di buku BKS kalian. Pelajaran ini juga sudah kalian dapatkan di SMP. Contohnya saja, fase-fase yang ada di pembelahan mitosis itu ada disingkat dengan promat. P-nya pro-nya profase, M-nya metafase, A-nya anafase, dan T-nya telofase. Saya biasanya menyingkatnya dengan kata-kata promat. Nah, saya tidak akan menjelaskan itu di sini, tapi saya akan membahas tentang soal yang saya berikan di buku kerja kalian. Nah, soal yang saya berikan adalah proses pembelahan secara mitosis dibagi menjadi beberapa fase. Salah satunya ada fase istirahat atau interfase. Jelaskan proses yang terjadi selama interfase. Saya menanyakan
Hal itu di buku kerja kalian yang sudah saya share 2 minggu lalu, di minggu ke-5. Nah, apa saja sih yang terjadi pada saat interfase? Nah, pembelahan sel itu sebenarnya berkaitan dengan siklus sel. Ya, siklus sel itu terbagi menjadi beberapa fase. Ada fase G1, ada fase S, dan ada fase G2. Ya, proses profase, metafase, anafase, dan telofase yang saya singkat PROMAT tadi termasuk ke dalam siklus sel ini. Nah, jadi pada saat interfase itu perhatikan apa saja yang terjadi di dalam sel. Nah, pada fase G1 sel mengalami pembesaran ukuran nukleus, penambahan volume sitoplasma, pembentukan DNA, pembentukan enzim untuk replikasi DNA, terjadi sintesis protein serta pembentukan benang spindle. Itu pada fase G1. Di sini berwarna pink. Ya. Kira-kira terjadi selama 12 sampai 24 jam. Ya. Nah, yang subfase S di tahap sintesis, subfase S itu sama dengan sintesis. Di tahap sintesis terjadi replikasi DNA beserta protein histon yang untaiannya disebut sebagai benang kromatin. Nah, itu terjadi di fase S. Sedangkan subfase G2 itu kepanjangan dari grow 2 atau pertumbuhan sekunder. Pada tahap pertumbuhan sekunder, organel-organel sel dan juga RNA terbentuk. Nah, setelah proses interfase itu selesai, sudah G1, S, dan G2, maka proses mitosis yaitu profase dimulai. Nah, profase, metafase, anafase, telofase itu tandanya apa? Silahkan dibaca sendiri di buku BKS kalian masing-masing. Ya. Oke, itu tadi penjelasan dari saya. Jika kurang paham, silahkan hubungi saya. Silahkan chat saya di grup. Kalau berkaitan dengan kepentingan seluruh kelas, sebaiknya menghubungi saya melalui grup ya, biar semuanya tahu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Nantikan kuis materi ini. Nanti akan saya share linknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.